Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini kita lanjutkan pembahasan soal PPSPD nomor 26 sampai dengan nomor 30. Oke, kita mulai nomor 26. Nomor 26 ini tentang kesebangunan. Jadi ini kesebangunan pada segitiga. Hanya diterapkan pada soal cerita tentang menghitung lebar sungai. Nah, dari keterangan soal ini diketahui bahwa nanti yang akan dihitung itu adalah EF lebar sungai. Diketahui di sini AB-nya 8, kemudian BC-nya 4, kemudian BD-nya sama dengan 5, dan AF-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita gambar sebetulnya tanpa melibatkan ilustrasi sungai dan pohon-pohon itu, maka seperti ini. Ini sejajar, di sini A, B, kemudian di sini E, di sini B, D, dan C. Maka di sini ada dua segitiga yang sebangun. Segitiga ACE sebangun dengan segitiga BCD. Nah, dua segitiga yang sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding atau dapat diperbandingkan sisi yang bersesuaian. 8, 4, 5. Berapa AE? Maka AE bersesuaian dengan BD. Ini bersesuaian dengan BD itu sama dengan 5. Kemudian AC. AC itu 8 ditambah 4, jadi 12 bersesuaian dengan BC 4. Oke, maka kalau kita coret di sini 3, sehingga AE sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Maka lebar sungainya EF sama dengan 15 kurang 3 sama dengan 12. Oke, nomor 26 seperti itu. Kemudian nomor 27, kita lanjutkan nomor 27. Nomor 27 adalah materi transformasi. Segitiga KLM koordinatnya K, L, dan M. Nah, dirotasikan 90 searah putaran jarum jam. 90 pusat O searah jarum jam. Maka untuk menentukan koordinat bayangannya, kalau polanya lupa atau rumusnya lupa, kita pahami dengan digambar, ya. Nah, kemudian searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam itu berarti kalau titiknya misalkan di sini 3, di sini 1, diputar ya, arah jarum jam, maka akan diperoleh titik di sini. Ini 1,3 akan menjadi 3, -1. Artinya apa? Artinya titik misalkan X, Y dipendut dengan pusat O, kalau searah itu tandanya negatif, maka hasilnya adalah yang X menjadi Z, yang Y menjadi X. Di sini menjadi Z, negatif X. Oke, Z, negatif X. Nah, sehingga koordinat segitiga LM, koordinat titik K 2, negatif 4 diputar dengan pusat O searah jarum jam, maka hasilnya adalah Z, X menjadi
X, Z menjadi Z, negatif X. Maka di sini menjadi negatif 4. X-nya berubah menjadi negatif 2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalau sumbu X, maka kalau titiknya di atas, bayangannya di bawah. Titiknya di atas sumbu X, bayangannya di bawah sumbu X. Kalau di sini X, Y, maka di sini bayangannya X, negatif Y. Jadi yang berubah yang Z-nya, X-nya tetap. Maka aksen 2 adalah negatif 4, negatif, kemudian negatif lagi, maka menjadi positif. Oke. Nah, dengan cara yang sama, maka akan diperoleh jawabannya adalah A. Untuk L dan M, silahkan dicari sendiri, caranya sama. Oke, nomor 27 cukup. Berikutnya nomor 28. Nomor 28 berkaitan dengan interpretasi grafik atau membaca grafik. Oke. Nah, dalam membaca grafik, maka pilihlah pernyataan yang paling mudah untuk ditentukan. Misal, dari pernyataan 1, 2, 3, 4 ini, kita lihat bahwa pernyataan yang paling mudah dicek itu adalah nomor 4. Nih, jumlah capaian vaksinasi dalam 3 hari terakhir lebih dari 1.000 orang. Itu betul atau salah? Kita cek aja. 3 hari terakhir berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis itu 450, Jumat itu 250, dan Sabtu itu 300. Kalau dijumlah ini 1.000. Tetapi di sini pernyataannya lebih dari 1.000. Berarti padahal ini cuma 1.000, maka ini pernyataan yang keempat ini tidak benar. Oke, jadi ini nomor 3, nomor C, option C dan option D itu pasti salah. Sehingga nomor 1 pasti benar, tinggal ngecek 2 apa 3 gitu ya. Yang lebih mudah lagi mana? Nih, kenaikan capaian vaksinasi tertinggi terjadi pada hari Rabu dan Kamis. Dilihat grafiknya aja. Rabu dan Kamis. Rabu, Kamis. Berapa itu kenaikannya? 450 dikurangi 420. Nah, kenaikannya 30 orang. Padahal di sini Selasa Rabu kenaikannya 420 dikurangi 300. Ada 120. Sehingga yang tertinggi itu sebenarnya adalah hari Selasa dan Rabu. Jadi ini juga salah. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Kemudian soal nomor 29. Soal nomor 29 berkaitan dengan rata-rata. Nilai rata-rata harian matematika suatu kelas 70. Nilai rata hariannya 70. Kemudian 2 siswa mengikuti susulan, nilainya 94 dan 80. Oke, maka rata-rata jadi 71. Pertama, misalkan jumlah siswa dalam kelas itu X, maka X kali 70. Maaf, saya balik ya, biar mudah. Maaf, saya balik. 70 kalikan X ditambah 2 orang 94 dan nilainya 80. Maka pembaginya jumlah siswa dalam kelas itu X, jumlah siswa dalam kelas itu X ditambah 2 orang yang nilainya 84 dan 80, maka rata-ratanya menjadi 71. Nah, sehingga kalau diuraikan lebih lanjut menjadi 70X plus 100
74 sama dengan ruas kiri dikalikan X plus 2, ruas kanan dikalikan X plus 2. Jadi 71 kali X plus 2. 70X plus 174 sama dengan dikalikan biasa itu 71X plus 142. Ruas kiri dikurangi 142, ruas kanan kiri dikurangi 70. Jadi 174 dikurangi 142 sama dengan 71X dikurangi 70X. Sini ada 32. Oke, jadi banyak siswa yang telah mengikuti penilaian harian tersebut adalah, jadi pertama X-nya 32, kemudian menjadi 30 karena tambah 2 orang ya, ada 34. Oke, jadi banyak siswa yang telah mengikuti penilaian harian tersebut. Oke. Kemudian soal nomor 30. Soal nomor 30 adalah berkaitan dengan peluang. Kalau menjawab soal peluang, maka kita tulis peluang itu adalah kejadian dibagi dengan ruang sampel. Di kejadian dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya mana? Di sini dadu bermata 6. Dadu bersisi 6, ini juga dadu bersisi 6. Maka ruang sampelnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Atau kalau kita daftar dalam tabel, dadu bermata 1, bermata 2, 3, 4, 5, dan 6. Dadu yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian yang pertama di sini dadu bermata 1 dengan 1. Kemudian dadu bermata 1 dengan 2. Oke. Nah, perhatikan bahwa kejadiannya apa? Peluang muncul kedua mata dadu merupakan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah 1, kemudian 2, 3, dan 6. Jadi ini artinya jumlahnya 1, jumlahnya 2, jumlahnya 3, jumlahnya 6. Yang jumlahnya 1 mana? Nih. Jumlah 1. Maaf, jumlahnya 2, jumlahnya 1 tidak ada. Yang jumlahnya 3 mana? Nih, jumlahnya 3. Kemudian yang jumlahnya 6 mana? 1 dan 5. 2 dan 1 jumlahnya 3. 2 dan 4 jumlahnya 6. 3 dan berapa? 3 dan 3 jumlahnya 6. Kemudian 4 dan 2 jumlahnya 6. 5 dan 1. Kemudian kita hitung kejadiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Sehingga menjadi disederhanakan bagi 4. Di sini berapa? 2/9. Oke. Begitu pembahasan nomor 21 sampai dengan nomor 30. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.